Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sanjaya Farm Purworejo. Kali ini saya berada di Kali Gesing, di kandangnya Pak Kaji Jemino, tepatnya ini di Gunung Wangi, Kali Gesing, Purworejo. Di puncak Purworejo paling tinggi. Oh, okay. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, bisa ngarit. Salam ngarit untuk komunitas ngarit seluruh Nusantara, seluruh dunia, pecinta kambing semuanya. Waalaikumsalam ya teman-teman ya. Kali ini saya mau belajar sama Pak Kaji Jemino, dan ini boleh dibilang bisa juga jadi motivasi untuk para peternak pemula ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut, gimana kalau Pak Kaji Jeminonya memperkenalkan diri? Ya, oke. Nah, perkenalkan, nama saya Jemino dari Desa Gunung Wangi, Kali Gesing, Purworejo, Jawa Tengah. Nama farm saya Karya Tani Mandiri. Saya bermula untuk mulai peternakan ini dari saya umur sekitar berapa ya, 16 tahun. 16 tahun, belum ada, 14 tahun. 14 tahun, jadi udah 30 tahun lebih. Umur saya udah 50 tahun sekarang. Jadi keluh kesah, pahit getirnya, suka dukanya, lekuk likunya orang bermain kambing. Walaupun kambing saya dari awal itu, saya beli kambing itu tahun 86 itu 11.000 rupiah. Tahun 86 waktu saya tamat SD. Terus ya, saya belum lahir teman-teman. Ya, terus itu jadi saya cerita bukan bisa, saya tidak bisa cerita tentang kehebatannya, tidak ada sesuatu yang hebat dari saya, cuma saya pengalaman dari lamanya berkecimpung di ini, jadi sedikit banyak sudah menelan pil pahit getirnya berjualan kambing, beternak kambing, dan jatuh bangunnya saya udah kenyang sekali dengan itu. Walaupun kapasitas kemampuan cuma sampai saat ini ya baru seperti ini, tapi kenyataan dari itulah saya nggak kerja yang lain, juga nggak punya pendapatan ini, ya cuma kenyataan dari itulah saya bisa hidup, bisa menghidupi kehidupan saya dengan keluarga saya, dengan anak saya, dan menjaga semua cita-cita saya. Kita kan peternak pemula, persiapannya itu apa dulu untuk jadi peternak? Ya, kalau secara umum tuh yang namanya mau peternak itu ya sama aja kurang lebihnya untuk orang berumah tangga. Jadi peternak kurang lebih itu cuma beda namanya dan beda, tapi caranya, ilmunya hampir sama. Jadi orang mau kawin itu pertama ya harus persiapan mental, itu yang jelas. Pertama mental, terus pertama ya kalau istilah untuk peternak istilahnya langsung ke fokus ternak aja. Itu ternak pertama itu harus punya lahan pakan. Soalnya jangkauan pakan itu kebutuhan tiap hari, terus jangka panjang itu kebutuhan lebih banyak daripada papan. Terus kedua, nanti kalau udah kan paling nggak minimal nanam pakan itu kan sekarang, kalau otomatis kalau di wilayah saya ini kan desa kecil di puncak gunung, paling puncaknya Purworejo di Gunung Wangi, cuma ini di Gunung Wangi itu cuma sekitar wilayahnya cuma 51 hektar itu untuk 56 kakak. Itu satu desa, satu RT, satu RW, satu dukuhan, satu kelurahan itu di Gunung Wangi. Jadi wilayahnya cuma sedikit sekali, padahal setiap keluarga punya ternak semua. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, jadi untuk mengandalkan lahan bebas sudah nggak bisa, nggak seperti di luar Jawa atau di mana yang lahannya masih banyak mungkin bisa dingun, nggak bisa. Jadi harus mandiri dari milik sendiri, dari tanam sendiri. Jadi intinya harus mempersiapkan nanam pakan minimal itu 1 tahun, baru mulai untuk bikin papan, bikin kandang. Kalau satu pakan, kedua papan, ketiga baru bibit kambing. Jadi ya, seperti pengalaman di luar sana, walaupun yang lebih dari itu, selain saya pun ya berpendapat seperti itu. Jadi nanti yang penting punya pakan, punya papan, terus punya kemauan, punya mental, punya niat untuk bekerja keras dan ikhlas juga. Jadi untuk bibit kambing bisa gaduh, bisa pinjam uang, bisa, itu kan bisa minimal itu. Tapi saat dia punya uang banyak bisa beli kambing, nggak punya pakan, nggak punya pakan, itu nggak akan jadi. Pasti Pak, gini, pertama yang dimaksud sama Pak Jemino ini
harus bang pakan, papan maksudnya itu kandang ya teman-teman ya, untuk kambingnya. Terus yang ketiga itu baru isinya itu sesuai kemampuan kalian, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Bila kalian pengen kambing maksudnya modalnya mau udah memulai banyak, dari kelas yang mana, bener, menurut itu sesuai kemampuan. sama kemampuan kalian, jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Oke, intinya yang pertama itu bang pakan, papan atau kandang, dan isi kandang. Nah, ini yang buat saya penasaran itu, pertama Pak Jemino untuk bikin bang pakan ini tuh mulai dari maksudnya tanaman apa aja Pak, dan berapa tanaman yang sudah sampean tanam, maksudnya itu beraneka macam tanaman gitu. Itu mulai dari mana itu Pak? Tanaman dan jenis tanamannya itu contohnya seperti yang saya pegang ini teman-teman ya. Ini tanaman apa ini namanya? Ini daun jurang. Daun jorang. Dari daun jurang namanya itu, tadinya kan itu ramban tumbuhan liar, tapi kan ditemukan oleh seorang pengarit itu di tengah jurang. Jadi bawah di tengah-tengah jurang ini sebenarnya dia tumbuh tidak membutuhkan tanah, cuma membutuhkan sinar matahari dan air. Jadi ini walaupun nggak ditanam di tanah bisa hidup, yang penting ada air dan sinar matahari. Tapi walaupun ini ditanam di tanah yang tebal tapi kurang air, nggak dapat sinar matahari ini nggak bisa tumbuh dengan sempurna. Jadi dinamanya daun jurang karena dia tumbuh menempel di batu yang di jurang yang menempel di batu yang tidak ada tanahnya tapi ada airnya, dia bisa tumbuh subur. Dan ini kualitas kelebihan dari daun jurang ini tidak ada risiko keracunan, nggak ada kadar racunnya. Walaupun ada kadar racun kan kecil sekali. Ya semua daun itu ada kadar racun, tapi kan kecil sekali, tidak menimbulkan efek sampingan yang menimbulkan fatal. Terus ini untuk memacu pertumbuhan produksi susu bagus, peredaran daun bagus, dan tidak ada istilahnya kambing yang nggak mau sama daun ini. Pasti cuma mau mungkin ya, jadi kan ada daun yang itu ramban itu yang kayaknya udah tumbuh pesat tuh tumbuhnya, perawatannya enak, tumbuhnya subur, tapi kan kambing pilih-pilih yang mau itu ada. Tapi ini sembarang kambing mau, kambing mau, dan ini tidak ada efek samping. Jadi untuk penggemukan bagus, untuk produksi susu bagus. Ini bagus. Ya, itu manfaat dari daun joran ini ya teman-teman. Ya, terus jenis tanaman ramban itu saya kalau dihitung itu 100 jenis ada. 100 jenis Pak? Iya, jadi awalnya dulu ini baru berapa 5 tahunan kesini lah, 10 tahunan kesini. Ini termasuk baru. Terus itu yang paling baru ya Indigo Vera, itu Odot itu yang kan, paling baru. Iya, itu kan ngetrennya udah berapa tahun kesini lah. Ini kali ini kan itu kalau ini kan ditemukan di alam artinya ini. Iya, benar. Termasuk penemunya kan saya. Ini pertama saya dulu itu kan ada ya sebenarnya nemunya orang ngarit, sebenarnya dia bukan pekerjaan ngarit, cuma seneng turut itu jalan alas itu nemukan ini terus itu pohon apa, terus saya jajal pakai nggak pakan udus modong doyan. Terus ini tak jajal kok mau, terus itu tak beli 100.000 bibit, terus tak tanam, terus tak kembang, tak cuangkok, tak poti, terus jadi ngetren sampai Jawa Timur, Jawa Barat, saya bibitnya udah sekemana-mana. Boleh nih teman-teman, saya beli 100.000, saya udah nanam sekitar 200 batang, sekitar per batangnya udah menghasilkan 3 sampai 5 ikat. Saya udah jual ini bibitnya udah jutaan. Kalau sekarang saya berikan udah. Saya ekstrakan dan nggak saya jual. Siapa yang mau itu? Ya, iya. Jadi kan mau bawa berapapun mau ya bawa aja. Oke, terima kasih. Ini salah satu tanaman atau tumbuhan atau juga pakan, bisa dibilang seperti itu, yang ditanam sama Pak Kaji Jemino ya teman-teman ya. Ini manfaatnya banyak ya Pak ya, sangat banyak teman-teman. Setelah bang pakannya memadai atau mencukupi, baru bikinlah kandang. Untuk kandang itu ya sesuai selera, juga sesuai kemampuan ya Pak ya. Ya menurut kemampuan masing-masing, nggak harus langsung bagus ya, syukur bisa langsung bagus ya, boleh-boleh aja. Contohnya kandangnya Pak Jemino ini ya teman-teman ya. Ini kandangnya Pak Jemino, walaupun sangat sederhana tapi ini mengeluarkan modal atau biaya yang cukup fantastis teman-teman. Kenapa saya bilang fantastis? Karena ini semua sokonnya cor-coran. Kalau cor-coran itu nggak boleh, maksudnya nggak perlu ditanyakan lagi. Wes pasti ente akeh ya teman-teman ya. Besinya ada habis. Besinya aja habis berapa? 230 batang.
230 batang, Ya, Pak. ini 8 kali 12. Tapi yang depan tuh saya ada gacor untuk tanaman sayuran tuh di atas. Oh, iya iya iya. Itu sayuran dan rempah-rempah untuk jamu itu, untuk herbal kambing, juga manusia. Itu ada jahe, ada kunir, ada lempuyang, ada macam-macam. Berarti sampai juga itu bisa sediakan jamu-jamu untuk Bisa, kambing itu tanpa iya. beli ya, Pak ya? Iya. Maksudnya ngeracik Iya, sendiri. Iya, ngeracik sendiri. Nanti Luar lain biasa, ya. kali bisa bisa saya Review, ya, review untuk jamu nih cara, Pak Jemino iya, untuk iya. kambing-kambingnya. Ini kebetulan saya lagi nggak bikin, kalau biasanya saya dot semua itu, semua pejualan saya dot pakai itu herbal semua. Jadi temu ireng, temu lawak, kunir, terus itu lempuyang, terus ada itu jambe itu kalau kambing cacingan itu macam jambe lo, pinang lo, bah pinang. Pokoknya intinya untuk jamu-jamunya kita review next ya teman-teman ya, untuk minggu depan ataupun bulan depan. Yang sekarang kita bahas sekarang ini tadi mulai dari kandang ya. Kandangnya Pak Jemino ini habis berapa puluh juta sampai? Ini saya tahun pulang haji itu 2017, terus saya pulang 1 bulan terus mulai bikin kandang ini. Saya bukannya sombong nih, cuma ngomong kenyataan supaya teman-teman di luar sana itu supaya siap. Majunya siap itu jadi siap menurut kemampuan Anda masing-masing. Jadi untuk mungkin yang lebih mampu, lebih siap, lebih dari atas saya, ya syukur alhamdulillah. Tadi seandainya tidak, nggak harus seperti ini, nggak harus memulai harus seperti ini. Saya juga seperti ini itu udah lebih lama untuk udah lebih dulu untuk proses sebelumnya. Iya, persisnya belum langsung seperti ini. Dulu ya masih kandang kayu biasa, terus seperti ini. Saya ini habis 100 juta. 100 juta ya. Tahun 2017-18. Wah, saya 10 percaya bulan, teman ya. 10 bulan bikin jadi tukangnya 3. Oh, percaya kenapa? Karena ini memang semua isinya cor-coran ya teman-teman ya. Hanya untuk sekat-sekatannya ini kayu ya teman-teman ya. Ini untuk kayunya kayu apa ini Pak? Ini kayunya campur aduk, ada waru, ada cengkeh, ada kayu sengon Jawa, macam-macam nih. Oh, Ya. campur-campur Kalau ya, kayunya ini ya ada yang beli, ada yang ini, terus ini kalau yang ini batangan ini gulgu, Oh, ya. dah gulgu Oke. tuopat nih, dah saya kum dan Ini Terus- berapa kotak ini Pak? ini 10 pintu. 10 pintu ini muat berapa ekor ini? Kapasitas ini 50 ekor. Kapasitas Terus 50. tapi yang udah terisi baru sekitar 20 sampai 30. Udah isi. Kalau Intinya kapasitas 50 ekor. kapasitas muat 50 ekoran ya teman-teman Terus ya. saya itu bikin kandang seperti ini, istilahnya tujuan saya dan prinsip saya itu, kalau kandang saya dulu pakai kayu terus pakai itu gulugu yang 5 tahun udah rusak. Jadi kena air seni kambing itu cepat sekali. Terus setelah saya mikir tuh walaupun habis banyak tapi istilahnya nggak boros. Jadi nggak setahun 2 tahun berapa 5 tahun dandan kandang tadi. Jadi kalau pakan sudah siap, sudah memenuhi target, terus papan sudah siap, tinggal kemampuan kita ngisi kandang aja. Walaupun kemampuan ngisi kandangnya saya seperti ini karena kita terpentok kebutuhan, semampunya, ya. Tapi kan yang penting kan kita nggak ribet dengan pakan saya cuma paling 3 linting paling ya 2 jam lah. 2 jam nanti nggak sampai setengah hari lah siap, karena sudah siap di lahan saya sendiri. Terus papan walaupun saya dapat dagangan atau ada, saya tenang aja. Kalau dulu ini kandang masih penuh, ini ada dagangan belum laku harus bawa pulang, kan saya ribet juga. Kalau sekarang berapapun masuk tetap ada tempat. Terus pakan di lahan udah siap, itu udah enaknya dikit. Pokoknya mantap, semuanya sudah dipersiapkan benar-benar ya teman-teman ya. Terus motivasi untuk teman-teman yang namanya orang hidup, walaupun segi usaha, segi apapun, yang penting kita itu harus berusaha siap. Yang bingungnya orang hidup karena tidak siap. Benar. Contoh, orang banyak uang tapi tidak siap, tetap bingung. Ya. Tapi kalau kita siap, walaupun tidak punya uang tapi ada keputusan, karena mental kita siap, tetap tenang aja, kita tetap enjoy saja. Tapi orang banyak uang tapi mentalnya mungkin kurang siap, tetap kaget wong urip bingungan karena tidak siap. Intinya segala sesuatu kita harus siap, apalagi mau usaha itu kita untuk jangka ke depan, untuk istilahnya untuk menjangkau kebutuhan, untuk target ke depannya keluarga dan
kebutuhan kita, jadi harus dipersiapkan. Harus Yang intinya dipersiapkan, dalam urusan itu apapun permasalahan kita harus berusaha siap. Kendel dulu teman-teman, maksudnya ki kon kendel, mau punya uang nggak punya uang, nek kendel panggah tetap terlaksanakan karena niat dan siap gitu aja. Dalam Maksudnya, arti siap itu ya, itu juga siap ilmunya, siap mentalnya. Yang pertama orang usaha itu yang pertama siap ilmunya, kedua pakan, ketiga tempat kandang, keempatnya balu, bibit, isi kandang. bener. Jadi, yang pertama ilmunya dulu. Ilmunya dulu ya. Kalau ilmunya udah dikuasai, orang mau usaha apapun pasti siap. Oh iya. Kuncinya ilmu. Tapi banyak uang, banyak bahan pakan dan apa, tapi ilmunya tak siap, nanti bingung. Ini caranya gimana, ini gimana, terus ini kok kayak gini gimana, itu bingungnya. Berarti belum siap. Bener. Tapi kalau udah siap segala sesuatu yang udah siap, tenang. Walaupun yang namanya usaha itu enggak, kalau tujuan kita ya langsung berhasil, langsung ibaratkan orang jualan langsung untung. Tapi yang namanya orang berusaha itu enggak semua untung, tapi ya enggak semua rugi. Iya, Tapi ada rugi pun kita tetap siap, tetap tenang aja. Itu cuma nanti bahan ibaratnya sesuatu kegagalan, sesuatu yang tertunda. Kalau kita masih tetap mental, tapi suatu saat ada untungnya masih milik kita. Jadi jangan langsung putus asa, langsung ngedrop karena kerugian kita, karena kegagalan kita. Kalau saya cerita soal rugi lah, sampean blenger, rugi nih. Paling terus cerita seperti baikin kandang itu karena hasil dari untung semua, enggak. Ini juga hasil dari pahit getir, jadi payah saya menelan karena saya berani menelan pil pahit yang saya telan. Kalau saya nggak berani menelan pil pahit yang disukan, saya nggak akan sampai saat ini menelan manisnya. Jadi manisnya itu harus dibulat dengan harus dibuntel dengan sesuatu yang pahit. Oke ya teman-teman ya, tadi sudah dijelaskan semua sama Pak Kaji Jemino. Nah ini saya penasaran, beliau ini dari usia berapa tahun tadi Pak sampai? Saya baru dari usia 14 tahun, tamat SD dulu. Beliau dari usia 14 tahun ya teman-teman ya, tamat SD sudah pelihara kambing sampai saat ini. Nah ini yang buat saya penasaran, selama itu udah 30 tahunan ya Pak ya? Iya, umur saya udah 50 tahun sekarang, kelahiran 72. Oke, ini berarti beliau sudah 30 tahunan pelihara atau ternak atau breedingan sendiri ya teman-teman. Itu hasilnya apa aja Pak? Saya penasaran. Kenyataan yang saya rasakan walaupun dilihat ya cuma seperti ini, dan seperti ini kenyataannya kualitas kambing saya, dan kenyataan rumah saya aja masih seperti itu, warisan dari orang tua. Ya, itu kenyataan. Saya juga nggak bisa kerja yang lain dan nggak punya penghasilan lain. Dari intinya pekerjaannya cuma ngarit ngerawat kambing, terus seminggu sekali ya ke pasar itu, pasar Pendem, Bantarnejo, buruh di pasar itu, ketemu Mbak Fani juga, itu kegiatan aktivitas saya seperti itu. Dari kenyataan kegiatan aktivitas seperti itu, kenyataan untuk menghidupi keluarga saya untuk kebutuhan sehari-hari. Anak dua ya, anak saya dua itu sekolah sama di pondok semua. Jadi ibarat saya membiayai 4 macam karena ya ngaji sama sekolah anak dua itu ya dari hasil itu semua, terus untuk kebutuhan sehari-hari kehidupan saya. Cukup dan ya yang udah saya alami itu bukannya saya pamer, tapi niat saya untuk memotivasi teman-teman di luaran sana yang baru mau memulai atau yang sudah memulai tapi mungkin masih agak ragu atau mungkin masih amatir, masih banyak pertanyaan di benaknya, apakah mungkin untuk memelihara kambing cuma untuk pekerjaan, bisa menjaga keinginan saya yang untuk seperti ini, untuk bisa itu bisa. Memang kalau kita memang niat serius, berusaha keras, berhati ikhlas, maksudnya ikhlas itu ada lebih kurangnya, ada pahit getirnya, kita berusaha ikhlas, jangan gerundal, jangan kecewa, jangan ya memang yang namanya rugi itu nggak sesuai harapan, kita kecewa. Secara manusiawi semua orang kecewa, tapi dari balik itu yang namanya itu ada pupuk itu pasti nggak enak, nggak manis yang namanya pupuk. Tapi untuk menyuburkan itu sesuatu yang tidak enak dan tidak manis itu, untuk menyuburkan, untuk menjadi tumbuh yang lebih bagus biasanya seperti itu. Nggak ada pupuk itu kok baunya wangi terus rasanya lah nggak enak. Itu entel itu kan baunya nggak enak, itu untuk menyuburkan. Tapi kalau nggak mau yang bau itu nggak akan jadi tumbuh subur.
Motivasi untuk usaha juga seperti itu. Kalau nggak ada rugi, nggak ditipu orang, nggak itu nanti untuk belajar untuk menjadi pintar itu biasanya dari kedoliman orang lain, tapi jangan ditiru. Untuk itu untuk motivasi saja kita aja. Jadi jangan pesimis, kerja keras, berhati ikhlas dan tetap semangat. Lah dari Ngarit itu yang udah saya alami, saya dari tahun itu sekitar tahun 86 saya tamat SD, saya beli kambing itu 11.000. Itu sudah untuk saya beli tanah itu udah 5 kali. 6 kali seperti dari itu ya kemarin satu tahun yang lalu. Itu intinya 6 kali. Dari 30 tahun sampai pelihara kambing itu sampai dapat atau beli tanah sudah 5 kali ya Pak? 6 dari kali. hasil 6 Ya, kali 6 dari kali. hasil kambing ini ya? 6 kali. Hanya tanah aja Pak? Iya. 6 kali terus terus yang tanah 6 kali, terus ini bikin kandang ini habis 100 juta. Terus tahun 2011 saya daftar haji terus berangkat tahun 2016 daftarnya, tapi pending 1 tahun. Tahun 2017 saya berangkat haji, pulang haji saya bikin kandang ini habis 100 juta. Terus saya mulai motivasi karena saya bisa menjaga semua keinginan saya, tujuan saya itu tentu saja itu ridho dari Allah, tapi dengan niat saya, dengan usaha saya, dengan ikhtiar saya itu Allah mengabulkan doa saya dan keinginan saya lewat semua itu lewat kambing, lewat lantaran kambing saya bisa menjaga sampai tanah suci, sampai beli tanah, terus menyalurkan anak untuk kebutuhan dari intinya motivasi untuk teman-teman komunitas Ngarit di luaran sana untuk supaya kita tetap sangat tadi jangan kecil hati untuk kita cuma gawean Ngarit. Kadang orang memandang sebelah mata. Yang namanya gawean Ngarit itu gawean sing paling rekoso, sing paling ino. Padahal kenyataan banyak di luar sana yang lebih dari saya. Cuma tadinya kadang kerja yang sudah punya posisi bagus keluar Ngarit lebih bagus dari posisi yang dulu itu udah banyak. Nyatanya dulu kerja di celah bayaran 10 juta atau 7 juta atau 12 juta keluar belum bisa beli mobil. Pindah untuk Ngarit karena bisa beli mobil lebih dari harga di atas setengah M. Itu kan itu dari Ngarit ada juga, walaupun itu belum saya tapi mudah-mudahan Pak, saya doakan semoga Pak Jemino makin sukses, sudah beli tanah 6 kali, sudah naik haji, bikin kandang 100 juta insya Allah, dan saya doakan juga semoga tahun depan sampean juga bisa nurutin keinginan mau bikin apa terlaksana. Amin ya robbal alamin ya teman-teman ya. Ini benar-benar contoh yang baik untuk para peternak pemula. Nggak boleh nyerah, harus telaten seperti Pak Jemino biar kalian juga bisa sukses seperti beliau. Amin ya robbal alamin. Ini hujan apa Pak? Ya kayaknya. Oke, teman-teman, cukup sekian dan terima kasih banget Pak sama-sama ilmunya sudah berbagi bermanfaat kepada kami ya teman-teman ya, berbagi ilmu tentang dunia peternakan teman-teman. Dan bila mana ada yang minat, bila kurang jelas atau bila bisa langsung telepon beliau teman-teman, atau juga bisa langsung datang, itu lebih sopan, datang ke rumah beliau, kalian belajar. Nggak harus beli, nggak harus datang atau telepon harus beli, nggak. Mau kurang jelas masalah apa, mau seandainya saya tahu dan saya dengan senang hati. Pasti dijauh. Oke, gitu aja teman-teman ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sanjaya Farm Projo. Salam Ngarit. Salam Ngarit.